Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IPM Berbincang bersama saya sebagai podcaster hari ini, yaitu Dina Olivia. Dan ini adalah podcast pertama kali kita dari IPM Sepanjang ya guys ya. Jadi di sini kita akan membahas berbagai topik, yaitu yang pertama tentang organisasi IPM, kemudian tentang topik-topik hangat yang akan kita bahas, kemudian juga hal-hal lain yang akan kita bahas dan pasti seru-seruan juga dong di sini. Oke, di sini kita ada tamu spesial dan sangat-sangat luar biasa, dan pastinya anak-anak IPM Sepanjang pasti tahu lah ini siapa, beliau ini siapa ya guys. Oke, jadi langsung aja kita langsung sorot ke masnya, yaitu tada. Halo. Halo, jadi beliau ini yaitu Mas Robi Firmansyah. Betul ya Mas ya? Biasanya dipanggil Sinyo saya. Biasanya dipanggil Sinyo. Ya, kenapa betul. Mas kok dipanggil Sinyo Mas? Jadi asal muasalnya dari dulu kecil memang saya sudah dipanggil Sinyo. Oh, dipanggil sama. Ya, memang ada ini keturunan ada Chinese-nya, makanya dipanggil Sinyo iya dari dulu. Ya iya sih, bener juga sih ya. Mukanya kan kayak singkek-singkek gimana gitu ya. Oke, jadi sebelum kita langsung lanjut aja ke topik, kita akan membacakan dulu kurikulum vitae atau CV dari Mas Robi Firmansyah, atau yang bisa dipanggil sama Mas Sinyo ini. Betul. Ya. Oke, langsung aku buka. Jadi beliau ini experience di organisasinya itu pada tahun 2018 ya Mas, sampai Betul. 2020. Beliau ini mengikuti PC IPM Sepanjang dan sebagai leader. Wah, leader IPM Sepanjang. Dan lanjut pada tahun 2018 sampai 2021 di IPC IPM Sepanjang sebagai masih tetap sebagai leader IPM juga, dan pada 2020 sampai sekarang di Sidoarjo DEF ya Mas. Iya betul. Ya, sebagai volunteer Sidoarjo DEF juga. Ya, betul Ya Mas ya. Betul. Oke, jadi mungkin dari Mas Sinyo sendiri nih mau perkenalkan tambah-tambahan lagi. Kayaknya sih cukup lah dari tadi ya. Cukup deh. Oke Mas. Baik, untuk tema kali ini yaitu menjadi perkaderan IPM itu berat. Jadi biar saya saja. Itu temanya ya kali ini. Oke, karena kita hari ini pembahasannya mengenai per-IPM-an nih. Jadi dari Mas Sinyo sendiri pertama kali ber-IPM itu kapan sih Mas? Terus apa yang memotivasi Mas buat untuk kayak aku mau ikut nih IPM nih karena apa gitu? Oke. Jadi asal muasalnya itu ini ya. Jadi sebelumnya kan kenapa alasannya sih ikutan IPM itu diawali sejak mulai SMP. Jadi dulu itu saya alumni SMP Muhammadiyah 2 Taman. Nah, asal muasalnya sih memang nggak ada motivasi ya buat ikutan IPM, cuma iseng aja kepo apa sih IPM itu, karena hanya sebatas tahu di buku gitu kan. Oh, IPM itu organisasi pelajar, ya udah gitu toh. Tapi asal muasalnya itu kepo pengen ikut IPM, asalnya itu. Sebenarnya dari IPM sini sih saya sih berterima kasih banyak. Artinya berterima kasih banyak itu karena ketika dulu sebelum kenal dengan IPM itu saya seorang pecandu. Jadi pecandu game online ketika itu. Jadi nggak kenal waktu, nggak kenal hari, nggak kenal segalanya. Itu yang penting main. Tapi semenjak mulai dari kenal IPM ini itu banyak sekali berubahnya sangat drastis sekali. Artinya bisa bermetamorfosis dari sini. Berterima kasih banyak dari situ. Karena dari IPM sendiri sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sehingga saya ya ternyata sebermanfaat ini IPM. Mungkin kalau ketika itu saya nggak ikut di IPM, nggak bisa saya ngomong di sini. Wow. Karena ketika saya dulu sebelum ikutan IPM itu saya sangat pendiam banget sih, lebih ke introvert sih sebenarnya. Ketika itu akhirnya kenal dunia IPM, sosialisasi dengan banyak orang, berbicara banyak orang, akhirnya kenal dan akhirnya bisa sampai sekarang, bisa bermetamorfosis sampai sekarang ini. Wah, berarti IPM ini sangat-sangat memberikan dampak yang positif banget ya Mas buat Mas Sinyo sendiri. Betul. Wah, oke. Selama Mas Sinyo nih di IPM ya, itu pelajaran yang paling istilahnya mengena atau istilahnya aku dari sini aku mendapatkan skill yang sangat bagus nih. Itu apa sih? Dari segi ada banyak hal sih sebenarnya, banyak aspek sebenarnya. Ketika itu dari time management ya, saya bilangnya time management. Kenapa? Karena ketika itu baru ikut IPM di SMP kan, ketika itu
saya ceritalah ke orang tua gitu kan, biasa aku ikutan kayak gini, ikutan IPM. Oh ya wis gak apa-apa, pokoknya bisa membagi waktu nih antara sekolah sama berorganisasi. Akhirnya saya dari diri saya sendiri janji, ya wis aku pokoknya nanti bisa berprestasi dari situ. Karena saya punya janji itu tadi, akhirnya tak coba wujudin lah, ikut IPM juga dan berprestasi juga di bidang akademik gitu sih. Motivasinya itu sih karena punya janji ke orang tua yang harus tak tepatin itu tadi, dan itu nurun sampai sekarang. Artinya gara-gara ber-IPM lagi gara-gara ber-IPM jadi saya bermetamorfosis sampai sekarang ini. Yang awalnya saya seorang pecandu game, akhirnya sampai sekarang jadi orang yang pembelajar gitu. Sangat luar biasa ya Mas ya, berarti IPM itu mulai dari motivasi keinginan berprestasi untuk orang tua, kemudian akhirnya sampai sekarang pun menjadi orang yang sangat luar biasa hingga duduk di sini dan memberikan podcast yang sangat luar biasa juga. Oke Mas, tadi kan sempat membahas juga kan mengenai dampak-dampak positifnya di IPM. Kemudian bisa nggak sih Mas beritahu ke para audiens juga kalau IPM ini keutamanya apa gitu, dan kenapa sih kita harus ikut ber-IPM ini gitu? Oke. Nah, tadi sudah saya spill sih di awal tadi. Kenapa sih harus ikutan IPM ya? Karena itu tadi saya juga sudah merasakan sendiri kenapa ber-IPM itu tadi, ya asal muasalnya itu tadi. Mungkin saya kalau nggak ikutan IPM itu tadi sih, saya sampai sekarang pun mungkin bisa jadi masih pecandu game online itu tadi. Bisa jadi nggak berhenti sampai sekarang. Tapi karena bener-bener di IPM disibukkan dengan macam-macam kegiatan, disibukkan dengan sosialisasi, disibukkan dengan macam-macam segala hal yang positif ketika itu, ya sudah. Alhamdulillahnya sih sampai sekarang begitu. Dan mungkin bisa jadi ketika itu waktu ada kultum-kultum mungkin kali ya, kalau di SMP MTS gitu ya, itu mungkin saya nggak bisa. Ya memang awalnya sih kayak ndredeg banget gitu. Waduh nggak bisa baru pertama kali nyoba, tapi ini challenging bagi saya ketika itu. Ya sudahlah, coba aja. Ternyata sampai sekarang sampai duduk di sini. Keutamaannya itu tadi sih banyak hal. Dari segi time management juga diprioritasin karena padat kan ketika itu IPM kegiatannya dari pagi sampai pulang sekolah, dan bahkan ketika itu pulangnya terlambat tapi datangnya harus datang duluan gitu. Terus habis itu tantangan yang kedua itu sebenarnya untuk memperbaiki attitude. Jadi memang untuk attitude kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa dari kita, itu asal muasalnya saya dari IPM itu tadi begitu. Jadi keutamaannya itu tadi sih, time managementnya, attitude, sama banyak hal yang harus diprestasikan. Karena tantangannya di IPM itu kan bukan hanya dari segi berorganisasi saja, karena di IPM itu kan harus menyeimbangkan antara otak dan hati kan. Waduh, otak gitu. Dan hati kan. Gitu. Oke, siap Mas. Berarti sangat banyak ya Mas. Tadi ada time management, terus kemudian tadi ada attitude kepada yang tua atau bagaimana, terus kemudian dari prestasi yang kita hasilkan selama mengikuti per-IPM-an ya Mas ya. Tapi kalau boleh tahu ya Mas ya, ini mungkin agak out of topic. Memang dulu main gamenya apa sih Mas? Wah, sampai kecanduan banget gitu. Banyak banget sih ketika itu gamenya. Jadi gamenya macam-macam. Ini kalau dulu itu kan ada, ini boleh spill ya, boleh spill merek ya. Jadi ketika itu kan ini lagi boomingnya namanya itu PB kali ya. Oh, PB. Nah itu, ya sama ada Ayo Dance kalau nggak salah gitu. Itu wah ngeri itu banget itu. Nggak tahu waktu, nggak tahu hari, yang penting main dari pagi sampai malam, parah itu. Ya ampun. Saya kaget tuh, maksudnya ternyata main Ayo Dance juga ya. Dulu. Apa jangan-jangan bisa dance juga Mas? Enggak. Kalau dance nggak bisa. Waduh. Oke. Lanjut ya Mas. Tadi kan sempat membahas tentang attitude ya. Betul. Berarti kan mengenai karakter. Betul. Ya, membentuk karakter dari kita selama ber-IPM. Selain attitude gitu, ada nggak sih Mas karakter-karakter yang terbentuk yang membuat Mas ini sampai jadi sekarang ini? Ada. Kalau saya bilang itu karakter-karakter wani sih lebih tepatnya. Karakter-karakter wani. Karena kan kalau saya menilai di perkaderan IPM sepanjang itu memang dididik untuk wani. Wani ini dalam arti banyak hal. Wani dalam berbicara, beraspirasi lah. Wani beramar ma'ruf nahi mungkar, dan wani bersosialisasi semuanya lah. Artinya menghadapi sesuatu hal yang salah itu harus dibenarkan lewat wani itu tadi.
Dan itu saya terima ketika itu sejak awal kali masuk di IPM gitu. Mungkin agak beda ya perkaderan di zaman sekarang sama di zaman dulu. Kalau dulu kan memang kayak dibentak-bentak gitulah ya, gitu. Diludah-ludahin beneran. Oh, beneran? Wah, beneran itu asli. Agak serem sih memang dulu. Gitu. Berarti IPM perkaderan yang dulu sama sekarang beda ya Mas? Beda banget, beda banget. Berarti yang sekarang termasuk ya soft. Yang soft banget, benar, yang soft banget, benar. Gitu. Kalau yang dulu sampai kayak gitu ya Mas? Iya benar. Tapi saya terima kasih sih sudah dibentak-bentak dulu karena mungkin kalau nggak dibentak-bentak dulu nggak bisa sampai sekarang gini. Oh gitu, berarti itu termasuk pembentukan karakter tadi Wani itu tadi ya, betul. Mas. Oh oke, siap. Ya ampun, oke Mas. Lanjut, tadi kan karakter mengenai Wani ya Mas ya. Itu kan sangat penting banget, terutama ya kita ber-IPM tadi kan seginya ada banyak kan. Kalau kita Wani itu mungkin Wani dalam berkomunikasi, beraspirasi seperti itu ya Mas ya. Upaya-upaya untuk jadi IPM yang istilahnya Wani dan bisa berkader dengan berani itu gimana sih Mas? Kalau dari itu memang sih rutinitas ya, karena kan nggak bisa, karena apa ya, pembentukan karakter itu kan nggak bisa dari misalnya ikutan TM tuh ada program Taruna Melati 1 kan misalnya itu sebenarnya nggak bisa di dalam pembentukan karakter dalam 1 hari 2 hari itu nggak bisa. Tapi makanya kan kenapa kalau ada setelah TM itu kan ada namanya follow up, apa ya namanya ya, follow up itu tadi, follow up ya kan. Nah itu sebenarnya proses pembentukan karakternya rutinitas dari situ. Jadi nggak bisa, pembentukan karakter itu nggak bisa dalam setelah TM 1 hari 2 hari 3 hari TM, itu nggak bisa. Jadi yang paling berpengaruh adalah ya waktu di follow up-nya ini tadi. Jadi pendampingan terus oleh kakak-kakaknya, oleh Ipmawati-Ipmawatinya. Jadi itu pembentukannya dari hal yang rutinitas itu. Berarti progresnya pelan-pelan tapi betul. Ntar pasti kesana. Betul. Gitu ya, betul. Makanya itulah kenapa ya para IPM juga biasanya IPM sepanjang kan membuat Taruna Melati dan segala macam untuk membentuk karakter tadi itu ya Mas. Oke Mas, lanjut pengalaman selama menjadi kader IPM itu kayak gimana sih Mas, dari dulu, dari yang mungkin SMP barangkali atau sampai yang sekarang tuh gimana? Pengalaman apa ini? Baik buruk atau gimana? Ya boleh di-spill lah baik buruknya. Mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk para audiens yang ada atau yang mendengar. Oke. Kalau dari dulu sih memang ini ya tantangannya, karena kan dari secara sumber daya lah ya, itu memang dari IPM itu kayak nggak bisa ini apa sih namanya itu ya, waktu mainnya itu kurang kalau saya bilangnya gitu sih. Jadi misalnya tuh kalau semasa SMP ya kan, jadi teman-teman saya itu kalau saya berkaca tuh di kelas, enak ya teman-teman saya ini setiap hari Sabtu Minggu itu dia keluar ke Royal kemana entahlah itu nggak tahu. Tapi ketika saya di IPM itu kenapa kok tidak bisa menikmati hal itu begitu. Ya itu memang enggak tahu ya itu sisi positif atau negatif ya. Memang dari segi experience itu pasti positif. Tapi kan sisi negatifnya aku ya kepingin maksudnya. Iya Mas, sekali. Begitu. Terus ada lagi enggak Mas yang mungkin positifnya deh kalau tadi kan? Oh ya, oke. Kalau segi positifnya banyak ya kalau di IPM, gak hanya itu aja sih. Macam-macam sih, bisa dari segi pembentukan skill juga yang apa ya, misalnya tuh kan ada ceramah tuh ya, kalau di SMP MTS itu kan ada kayak kultup tuh. Nah itu pembentukan skillnya kan dari situ, apa ya namanya, public speaking kali ya. Ya public speaking lah, itu pembentukannya asal muasalnya dari situ. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua adalah dari segi keorganisasian, artinya keorganisasian ini dalam mengendalikan massa. Lah itu sebenarnya udah dilatih, apalagi kan kalau dari sekelas SMP MTS itu kan agak susah ya. Artinya susah itu karena dia itu proses transisi dari SD yang ke SMP. SD itu kan kayak masa main ya kan, masa main dia. Agak susahnya itu. Jadi kita perlu jadi teman mereka. Jadi baru bisa mengendalikan itu tadi. Gitu. Jadi kan Mas Sinyo nih sempat mention kalau bisa ini ya, skill untuk mengarahkan massa. Ya betul. Keorganisasian lah. Nah itu sebenarnya ingin tahu sedikit ya, kalau dari personal aku sendiri gimana sih Mas caranya itu, maksudnya gimana caranya kita bisa
mengarahkan mereka gitu untuk kayak ayo kita harus kayak gini. Kalau berbicara itu sih hubungannya sama apa ya namanya itu, karisma kali ya. Waduh. Jadi hubungannya itu sama karisma. Jadi ya nggak bisa sih, karisma itu nggak bisa langsung tiba-tiba muncul gitu. Semua orang pasti punya, meskipun mbaknya juga pasti punya, dan semua yang ada di sini juga pasti punya karisma itu. Tapi nggak semuanya tiba-tiba langsung muncul karismanya, itu nggak mungkin, mustahil banget. Jadi perlu diasah. Lah siapa yang ngasah? Ya dari tuntutan-tuntutan ini. Siapa yang ngasih tuntutan? Ya orang-orang, kalau saya bilang itu Hokage yang ngasih tuntutan ini tadi. Hokage-nya yang ngasih tuntutan. Jadi ibaratnya Hokage ini menginjak tapi tidak menyakiti gitu ya. Dari sini ini akhirnya muncul karisma itu untuk mengarahkan massa itu tadi gitu sih. Nah mungkin dari skill Mas itu untuk mendorong para massa itu kan bisa jadi itu menjadi dorongan juga buat Mas Inyo menjadi leader ya Mas ya. Selama berapa tahun Mas? Wah berapa ya, 2000 awal masuk itu berapa? 2018 itu kan di cabang ya. Awal masuk 2013 kali ya. 2013 sudah ngikut IPM itu tadi. Dari SMP yang. Dari SMP betul. Dorongan Mas Inyo sebagai leader nih 3 tahun atau 4 tahun Mas? 3 tahun, 2018, 19, 20, 21. Ya 3 tahun betul. 3 tahun. Nah itu apa sih Mas dorongannya kayak ini aku harus banget nih jadi leadernya IPM? Sebenarnya sih kalau dibilang pengen jadi leadernya IPM sih itu enggak. Aslinya asal muasalnya itu enggak. Oh enggak mau ya. Berarti. Ya, memang cerita ketika itu kan ketika itu muscap tuh. Muscap itu kan kayak pergantian tuh ya, pergantian kepengurusan. Lah memang rencana awal itu saya nggak mau datang di sini. Saya memang nggak mau datang. Kenapa tuh Mas? Ya karena rasa-rasa lah begitu bahasanya. Ternyata kok dari teman-teman itu, ayolah Rob wis nanti kok, bahasa kasar kayak gitu. Ayo wis nanti kok, wis tak susul. Yo wis sih. Akhirnya itu kan saya datang terlambat. Ternyata kok tiba-tiba rapat formatur. Begitulah ceritanya. Dan akhirnya yang jadi dorongan saya ketika itu, saya ngobrol ke teman-teman formatur, karena kan ketika itu yang dari teman-teman formatur memilih saya. Ya wis pokoknya kudu janji kabeh. Artinya komitmen di sini ojo ngilang. Jadi kudu sampai tuntas bareng-bareng begitu. Akhirnya dari situlah saya tergerak dorongannya, karena saya punya tim ketika itu di sini. Ada tim yang dibarengi terus kemana-mana. Ya wis ayo jalan bareng-bareng. Bismillah iso ketika itu. Keren, gitu sih. Berarti berawal yang kayak aduh males nih ya, gitu ikutan muskap, tapi ternyata dipilih tiba-tiba jadi ketum gitu. Oke, itu sebenarnya sangat unik juga ya experience-nya. Oke, boleh. Terus yang dipegang sama Mas Inyo nih sebagai leader pas waktu itu kayak motivasi yang dipegang saat itu kan sebelumnya kan aras-arasan gitu ya, kayak nggak mau jadi ketum gitu, tapi yang dipegang sampai jadi IPM yang sekarang yang lebih baik lagi, yang lebih bagus itu gimana Mas? Kalau dibilang lebih bagus mungkin kayaknya sih apa ya, kan nggak mungkin lah setiap periode kayak lebih bagus banget gitu, nggak. Artinya masih tetap perlu evaluasi begitu. Lah motivasi saya sendiri sebenarnya itu karena ya hasil dari formatur tadi sih sebenarnya yang terdorong. Ya wis karena sudah bareng-bareng komitmen di sini, ya wis ayo bareng-bareng digerakkan. Karena nggak mungkin lah ya tiba-tiba sudah dipilih, udah dipercayain amanahnya, tiba-tiba ngilang gitu saja kan nggak mungkin. Akhirnya ya wis lah kita bareng-bareng dijalanin, kita buat gerakan-gerakan yang baru. Ya harapannya memang sih untuk kembali lagi ke bersosial kita ya, artinya bersosial kita kan lebih bagus gitu kan, lebih bermanfaat, bermaslahat lah bahasanya gitu. Gitu sih. Ya berarti dari kalau boleh tahu nih Mas, tadi kan sebuah apa ya, belum tanya juga ya, bidangnya dulu apa Mas? Dulu saya berangkatnya dari PIP. Oh dari PIP. Dari PIP, betul. Saya juga PIP. Terus lanjut apa Mas? PIP. Terus lanjut bidang apa lagi? Ada penelitian atau? Setelah dari PIP itu ke bidang BPH sih, ke sekretariatan lebih tepatnya. Memang saya ketika itu passionnya di bidang meja. Artinya bidang meja ini ya udah duduk gitu, ngumpulin data, kolek-kolek ya gitu sih.
kesekretariatan. Berarti dari PIP terus kemudian lanjut ke BPH sebagai Sekretaris, betul. langsung lanjut menjadi leadernya Ya, IPM sepanjang. Wah, keren sekali, luar biasa ya Mas. Oke Mas, Bisa mau minum deh. boleh silakan monggo. Monggo silakan. Oke, gimana Mas? Enak Mas? Kopi rasa apa ini? Kopi rasa apa nih? Oke, lanjut ya Mas ya. Oke. Tadi kan pengalamannya udah dari 2013 sampai sekarang ini 2023 ya Mas ya. Enggak, 2021 udah. Oh, Kan udah 2021. purna. Oh iya, udah purna. Udah purna aku, guys. Oh, kayak dinosaurus. Oke, mohon maaf dari 2013 sampai 2021. 21 benar. Ada nggak sih Mas lika-liku selama di ber-IPM ini yang mungkin bisa di-share juga di sini? Lika-liku ya, oke. Jadi, kalau lika-liku sih memang asal muasal periode sih. Jadi awal asal muasal periode setelah udah komit sama temen-temen, ternyata ada kakak-kakak senior itu udah hilang semua. Artinya kita dalam bekal untuk ber-IPM itu masih kurang. Lika-likunya itu karena kita bekalnya masih kurang, ya sudah kita komitmen dengan tim ini sendiri, kita coba belajar sendiri. Artinya ya ibaratnya kalau ke hutan itu kayak nyari jalan lah bahasanya, nyari jalan. Dan yang pasti didukung sama tim ini tadi sih. Tim ini kan semuanya ya kan, seluruh anggotanya itu tadi gitu. Berarti sangat banyak effort ya Mas karena Lumayan. kurangnya pembekalan. Betul. IPM dari kakak seniornya Betul. itu ya. Oh. Lika-likunya seberat itu ya Mas, Lumayan. sampai harus ngarit-ngarit gitu. Ngarit-ngarit dulu di hutan apa gimana. Oke Mas, topik yang terakhir nih. Oke. Topik terakhir mungkin keluh kesahnya atau mungkin pengalaman happy-happynya deh yang sekarang. Oh, oke. Kalau keluh kesah ya, mungkin susahnya dulu kali ya. Gimana boleh. Kalau susahnya sih ini harus meluangkan waktu untuk tidak tidur. Karena apa ya? Mungkin perkembangan zaman ya kan. Teman-teman misalnya bisanya karena kan rata-rata di IPM ketika itu udah banyak kan ya yang sudah bukan statusnya bukan pelajar ataupun mahasiswa. Jadi ada yang kerja. Artinya kan kita juga harus menyesuaikan dengan waktunya mereka. Ya udah kita misalnya Rob ketemu ngobrol jam 10 malam, ya udah ngobrol lah, gak apa-apa. Kita ngobrol agenda yang akan datang kayak gimana, program kerja yang akan dijalani kayak gimana, ya udah gitu sih. Ya karena itu tadi minus tidur sih. Minus tidur. Berarti dari IPM juga belajar nggak tidur juga Ya, sebelum betul. kerja itu udah nggak bisa tidur gitu. Bener. Oke. Time manajemennya berarti ya yang Time management bener. di- Harus ekstra itu tadi highlight sih. banget di Betul. sini. Oke, Mas, lanjut ke yang baik-baik deh, yang happy baik-baik, oke. pengalaman happy-nya gimana Mas? Kalau yang baik-baik sih alhamdulillah masih jalin relasi ya sampai sekarang ini. Termasuk dengan rekan-rekan saya dulu itu masih terhubung dengan baik. Artinya terhubung dengan baik ini masih ngobrol lah. Artinya bisa sharing banyak hal, bukan hanya IPM aja. Dalam arti lingkup kehidupan, lingkup kegiatan dan lingkup percintaan tanpa lah tuh. Waduh, Gitu tuh. percintaan. Aduh, jangan-jangan ada penancing juga nih Mas. Aduh. Oke, berarti di sini happy-happynya karena ada Iya, betul. relasi bersama yang dulu-dulu dan sampai yang sekarang dan masih menjalin dengan yang baik ya. Betul, jalan Juga yang bisa baik. mencari jodoh. Nah, Gitu ya, Mas. itu bagian ekstra kecil lah ya. Ekstra kecil. kecil. Gitu. Oke Mas, sebelum kita menutup podcast kali ini, sekarang kita ada games nih. Oke. Siap nggak Mas? Siap, oke. Siap Apa nggak? nih gamenya? Nah, jadi gamesnya nanti kita ada akuarium yang berisikan beberapa Ikan? kertas. Oh, bukan. Tidak Bukan Mas. ikan. Tapi kalau Oh. ngambil ikan gimana ya? Ntar tangannya amis gitu. Jadi nanti akuarium ini berisi kertas-kertas yang sudah diikat. Kemudian nanti Mas Robi ambil 3 kertas. Oke. 3 kertas lalu entah dibacakan secara keras. Oke. Dan ini mengenai games tentang truth or dare. Tahu nggak Mas? Oh ya. Truth or dare? Oke. Kalau truth itu jujur ya? Ya. Oh, Kalau oke. dare apa Mas? Dare tantangan kan ya? Ya. Oh, oke. Nah, nanti harus jawab dengan jujur dan kalau misalnya dapat tantangan, berarti ya Mas juga harus melakukannya dengan wani. Oh, oke. IPM wani Mas. Oke. Oke, langsung aja. Ini sih Mas. Oke. Bisa diambil? Ambil bebas ya. Ini cuma 3 tapi ininya 3. Ya, 3 aja Pak Mas. Tenang aja. Langsung buka nih. Iya boleh. Nanti dibacakan dengan keras. Oke. Truth
Der. Der. Selfie dengan ekspresi alay versi kamu dan upload ke IG kamu. Wah. Astaga. Gimana Mas? Oke. Siap kan? Oke. Keren. Kameraku jelek ya. Sama Mas, tapi saya juga kentang. Ini sih. Oh, udah tak upload nih. Yang alay ya Mas, yang paling alay coba Mas. Oke. Ya, ini kan pertama kali ya kita ngelihat Mas Robi yang ekspresinya di luar nalar. Tuh, udah tak post nih story. Ya, oke. Boleh lihat nggak Mas? Mungkin bisa Tuh. dibuka. Kacau. Nah, jadi ini bisa di zoom nggak ya guys? Tutup gak sih? Ekspresinya. Nah, ini guys buktinya dia Wow. lihat Mas Robi pertama kali. Mas Robi juga pertama kali kan? ikut Pertama podcast kali ini? nih. Nah, pas banget berarti kayak permisi. Oke. Terima kasih banyak. Oke, langsung lanjut ke Lagi. atas yang selanjutnya kedua. Ini ada 3 nih. Ya. Moga-moga Agak aja dekat ya, Mas. gak ada aneh. Semoga tidak aneh-aneh. Apa tuh? Telepon sahabat terdekat kamu dan bilang kalau kamu mau nikah. Astaga. Nikah aja belum. Kacau sekali ya ini yang Oke. membuat ini ya. Wah, gak bener. Ayo Mas tunjukkan IPM Wadinya. Tak telepon. Oke. Siapa tuh Mas? Tuh temenku. Oke, siap. Ya. Oke, jawab. Benerin nggak Mas? Benerin. Benerin nggak, oke. Aduh. Tapi gak tahu dijawab gak ya. Moga aja dijawab. Yang lain lah Mas. Oke, kita lihat lah. Ini Kayaknya benerin nggak di guys, ini ya. Gak diangkat nih. Tidur kayaknya. Tidur. Ya masih pagi sih Mas ini kita syutingnya. Tidur sih Mas itu fix. Tiduran kayak lagi. Iya. Mari bergadang. Waduh. Mungkin bisa telepon yang lain. Oke, coba yang lain. Agak ini ya Mas ya. Agak susah juga ya ini tendernya. Susah kali Agak gamenya. Susah kali. Ini siapa ini yang buat nih? Jodoh ada belum ada. Jodoh juga belum ada. Kok udah tiba-tiba nikah. Oh, ditolak ya? Ditolak guys. Ya, coba boleh deh Mas. Wait. Siapa ya? Coba cari lagi. Sekiranya bangun aja deh Mas. Kayaknya. Wait, ada. Ini tak telepon. Oh, itu udah telepon belum Mas? Tak telepon ini. OTW. Iya. Kalau misalnya yang kali ini nggak dijawab, ngambil lagi aja Mas. Oke. Ya. Karena ini juga agak ini ya Mas. Halo, Nandi. Oh, nang Bandung ta. Oh ya wis nang Kasido. Tak kira iku. Aku pengen nikah, Bro. Iya. Yo gak ngerti sih, kirim undangan sih lah. Ngopi sih ae koyo. Iya ngopi sih ae koyo. Lu ngopi sih ae lah. Iya lah. Lah percuma lah nang luar kota. Yo mulai sih lah. Oh ya wes aku nang pas Rebo ae. Iya temenan. Loh, gak percaya. Ya wes gunae. Ya kepo iki. Ya Rebo ae, ketemu Rebo. Ya wes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Oke, wah keren luar biasa guys, tepuk tangan dong. Nah ini baru yang namanya IPM Money ini ya Mas. Oke terakhir Mas, silakan. Terakhir, monggo. semoga gak ada aneh iki. Gak aneh Mas ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kamu pernah suka sesama anggota IPM? Pernah. Tak jawab pernah. Cepet banget ya Mas kalau soal ini. Waduh. Emang ini nih IPM ini tempat cari ini ya, cari jodoh, biro mencari Ini jodoh. asal muasalnya kan karena banyak sih teman-temanku motivasinya itu karena kenapa ikutan IPM ya karena Hikmawati begitu. Termasuk teman-temanku sekalian yang ini sih setim itu. Begitu sih. Tapi memang tidak bisa melawan fakta ya Mas. Ya betul sih. Tidak bisa melawan perasaan sendiri lah ya istilahnya. Oke, terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Sudah datang di podcast Panjang Berbincang kali ini. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat inspiratif juga. Tadi kan pengalamannya juga sangat banyak, mulai dari SMP 2013 sampai menjadi leader IPM sepanjang 3 tahun ya Mas. Yeah. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas. Mungkin Sama-sama. ada closing statement dari Mas sendiri. Mas Inyo gimana Mas? Ini sih kalau katanya tokoh itu kan apa ya? Apa tuh? Yang membuat sukses, bikin kamu sukses itu kan ada 2 macam. Jadi dari buku yang kamu baca sama siapa sosialmu, artinya berkomunitas. Nah, tapi ini menurut saya sih kurang. Kalau menurut saya itu 3. Jadi buku yang dibaca, sosialmu, artinya komunitas ini tadi yang sesuai dengan bakat minatmu, dan rutinitas. Karena kalau sudah dari rutinitas kita bisa banyak belajar itu tadi. Artinya sesuatu hal kecil yang gak pernah kita jangkau itu berdampak besar bagi kita. Dan jangan sekali-kali kamu membandingkan dengan dirimu dan orang lain, tapi bandingkan dirimu dengan dirimu yang dulu. Wah, gitu sih. Siap. Oke, jadi yang pertama tadi ada buku yang dibaca. Kemudian yang kedua siapa yang kita gauli atau sosialisasikan. Kemudian yang ketiga rutinitas ya Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas. Sama-sama. Memberikan saya insight juga sih sebenarnya Mas. Kan saya kan juga masih ber-IPM. Oke, jadi sekian dari podcast kali ini. Terima kasih juga untuk tamu kita ini yang sangat sama-sama. ganteng dan sangat Chinese ya Mas kan. Iya betul. Sangat Chinese. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga melihat podcast kita. Dan jangan lupa dengarkan podcast kita yang ada di platform YouTube IPM Sepanjang dan juga di Instagram juga. Jangan lupa dilihat di update-nya ya guys ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Sama-sama.